Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji prediksi. Uji prediksi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model prediksi. Model prediksi adalah model yang dibuat untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data yang tersedia. Uji prediksi digunakan untuk mengukur seberapa baik model memprediksi nilai yang sederhana. Uji prediksi merupakan bagian penting dalam penelitian dan pengembangan model pembelajaran mesin. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi pengertian suatu konsep baru berdasarkan data yang telah dilatih sebelumnya. Penelitian ini mengkaji berbagai metode uji prediksi, pengertian yang umum digunakan, beserta kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, penelitian ini juga membahas beberapa pustaka yang relevan dengan topik ini. Nah, berikut adalah teknik uji prediksi. Yang pertama itu uji pemecahan data. Data dibagi menjadi dua bagian. Data latih untuk melatih model dan data uji untuk mengevaluasi performanya. Yang kedua yaitu validasi silang. Data dibagi menjadi beberapa lipatan dan model dilatih dan uji secara berulang pada setiap lipatan. Yang ketiga itu bootstrap. Sampel data acak dibuat dari data asli dan model dilatih dan diuji pada setiap sampel. Selanjutnya yaitu uji regresi. Apa sih uji regresi? Yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau variabel prediktor dengan satu variabel dependen atau variabel respon. Dalam uji regresi, data dipetakan ke dalam model matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian, model tersebut diuji untuk melihat beberapa model tersebut dapat menjelaskan variasi dalam data. Berikut ini adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam uji regresi. Yang pertama yaitu mendefinisikan variabel, yaitu mendefinisikan variabel independen, variabel yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel dependen. Variabel dependen yaitu variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan. Yang kedua yaitu mengumpulkan data. Kumpulkan data yang relevan untuk variabel independen dan variabel dependen. Data harus cukup dan representatif untuk analisis. Yang ketiga yaitu pilih model regresi. Pilih model regresi yang sesuai dengan data. Model regresi yang paling umum adalah regresi linear sederhana atau untuk satu variabel independen, dan regresi linear berganda atau untuk lebih dari satu variabel independen. Yang keempat yaitu perkiraan parameter model. Estimasikan parameter model atau koefisien regresi menggunakan metode yang sesuai seperti metode kuadrat terkecil atau ordinary least squares untuk regresi linear. Parameter ini menunjukkan besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kelima yaitu hipotesis. Uji hipotesis mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Biasanya, ini melibatkan pengujian apakah koefisien regresi berbeda secara signifikan dari 0 menggunakan uji T atau uji F. Hipotesis 0 biasanya menyatakan bahwa tidak ada hubungan koefisien regresi sama dengan 0. Yang keenam, interpretasikan hasil. Interpretasikan hasil uji regresi termasuk nilai koefisien regresi, nilai R-squared, dan statistik uji nilai hipotesis menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi dalam data. Semakin tinggi nilai R-squared, semakin baik model menjelaskan data. Selain itu, berikan juga asumsi regresi untuk memastikan validasi model seperti normalitas residual, homoskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian dapat menguji dan mengevaluasi model regresi untuk menentukan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dan untuk membuat prediksi berdasarkan model tersebut. Dasar pengambilan keputusan mengacu pada dua hal. Yang pertama,
Membandingkan nilai signifikan terhadap nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Yang kedua, membandingkan nilai hitung dengan tabel. Jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai hitung tidak lebih besar dari nilai tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan umum dalam analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut. Dengan rumus Y sama dengan A tambah B sama X dengan keterangan Y sebagai skor kriterian atau variabel terikat, X sebagai skor prediktor atau variabel bebas A, dan B bilangan konstan. Selanjutnya yaitu penulisan dari SPSS adalah sebagai berikut.